kelas 10 D4. Perkenalkan, nama saya David Wibowo, absen 18, beserta saya Adam dan Ai. Kali ini saya sebagai wawancara akan memaparkan materi mengenai ekonomi dan sosial budaya. Kami kali ini bersama dengan Bu Agus selaku narasumber kami. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama. Melihat berita yang sedang ramai pada saat ini, bagaimana tanggapan Bu Agus mengenai program makan bergizi gratis yang diberikan oleh pemerintah? Jadi programnya bagus. Kemudian jika memang bisa semua sekolah itu diberikan program makan gratis, insya Allah perkembangan pertumbuhan dari siswa-siswa yang kemungkinan yang dari ekonomi yang kurang bisa terpenuhi di sini. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Menurut Bu Agus, apakah program makan bergizi gratis itu efisien untuk menunjang tujuan Indonesia mencapai generasi emas pada tahun 2045? Selama itu bisa tercukupi dari anggaran dan sesuai dengan program yang sudah diberikan pemerintah, kemudian dari gizi makanan itu benar-benar diteliti, insya Allah kita harus percaya akan membawa dampak yang baik. Berarti mengenai pro kontra yang ada, bagaimana pendapat Bu Agus? Kalau menurut Bagus, setiap orang punya banyak pendapat, ada yang pro, ada yang kontra. Pro-nya bisa jadi yang Bagus sampaikan tadi, itu karena program untuk kebaikan, ya sudah kita dukung. Untuk yang kontra itu pasti akan berpikirnya apakah itu adil untuk semua sekolahan, apakah semua dananya itu tercukupi. Jadi selama dari kekurangan-kekurangan itu terpenuhi dan semua siswa, semua anak yang bisa menikmati, kalau Bagus pribadi akan mendukung. Itu ya Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kabar yang sedang ramai, bagaimana menurut Bu Agus tentang wacana libur 45 hari pada bulan puasa mendatang? Wacana libur itu seandainya anak di rumah itu ada kegiatan keagamaan itu bagus. Tetapi kalau di rumah anak tidak ngapa-ngapain, hanya tidur, ya menurut saya pribadi itu kurang bagus. Meskipun tidur itu ibadah, tetapi kurang manfaatnya, pengembangan dirinya akan kurang. Kita keluar sedikit dari materinya lanjut ke pertanyaan keempat. Mengikuti berita genosida yang terjadi di Palestina, Tidak berhenti kemanusiaan. Setiap manusia itu kan punya hak hidup, punya hak untuk bisa artinya menikmati kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi dengan adanya perang yang tidak berkesudahan, kemudian sudah ada unsur ini memusnahkan suatu kelompok, itu jelas-jelas sudah tidak ada kemanusiaan. kita lanjut ke tentang IT ya Bu. Nomor 5, pesatnya perkembangan teknologi AI membuat banyak lapangan pekerjaan manusia yang mulai tergantikan oleh AI. Bagaimana menurut Bu Agus mengenai hal ini? Kalau Bagus tidak setuju dengan pendapat tersebut. Kenapa? Manusia itu kan punya akal, punya pikiran. Sedangkan AI itu kan digerakkan oleh manusia. Itu hanya sistem. Sehebat apapun sistem, sebenarnya masih kalah dengan manusia yang diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan. Berarti bagaimana caranya manusia itu menyikapi dengan bijak? AI bisa untuk membantu, tetapi jangan sampai kita seolah-olah tergantung dengan AI. Kita harus menumbuhkan kreativitas. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan Bu. Apa saja dampak modernisasi terhadap kehidupan desa tradisional? Kalau menurut saya pribadi, dampaknya untuk modernisasi yang secara positif itu masyarakat desa akhirnya punya wawasan yang lebih luas. Mereka bisa menggunakan teknik-teknik yang ada dalam media sosial untuk membangun desanya, sehingga
hal-hal yang semula diolah secara tradisional hasilnya minim bisa memanfaatkan teknologi supaya hasilnya lebih besar. Itu kaitannya dengan membangun desa. Tetapi kalau untuk karakter masyarakat, dari semua tergantung manusianya. Kalau pendidikan agamanya penerapan konsep hidupnya kuat, seberapapun modelnya pasti karakter tidak akan berpengaruh secara signifikan. Baik, kita melihat jumlah anak seluruh kota Indonesia yang tinggal jauh dari lain. Misal kita ambil dari Jepang, misal paket bulannya itu 40 juta, sedangkan di Indonesia bagaimana menurut Bagus yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar bisa menunjang bagi para pekerja Indonesia? Kalau menurut Bagus pertama adalah SDM manusianya. Karena SDM manusia di negara kita dengan di Jepang itu sangatlah berbeda. Di Jepang itu sangat menghargai waktu. Masyarakat Indonesia meskipun tidak semuanya, tetapi banyak yang artinya dengan waktu itu seenaknya. Kalau ada waktu lebih suka lengah-lengah, lebih suka bersantai-santai, sehingga apapun yang dia lakukan itu pastilah kalah dengan keluarga di mana bapaknya sebagai tukang beca. Itu Bagus hanya dengan Bagus adalah anak pertama dari 6 bersaudara yang diberi kesempatan bisa kuliah sampai S2 adalah Bagus. Itu adalah anugerah luar biasa yang Bagus sangat bersyukur tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, tetapi yang jelas itu adalah berkat Bagus berusaha dari kecil, Bagus berdoa, Bagus selalu ingin membahagiakan orang lain. Bagus tidak ingin nyakitin orang tua karena Bagus percaya orang tua itu adalah tangan kanan dari Tuhan pada saat kita berdoa sesuatu. Sangat luar biasa teman-teman, bagaimana Bu Agus pencapaian dalam bidang pekerjaan sebagai guru. Terima kasih wawancara guru hari ini Bu Agus. Saya beserta teman-teman sangat berterima kasih atas waktunya. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini, jangan pernah takut bermimpi selama kalian mau berupaya untuk mewujudkan impian. Kerja keras, kerja cerdas, dan tetap minta doa restu.